Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim Indonesia, kembali lagi bersama saya Hana Muslimah Hanifah dari kelas PAI A2 semester 6. Baik, di video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan sebuah pertanyaan mengenai pembagian waris. Langsung aja kita lihat. Yuk, mari kita coba bertadabbur ke dalam surat An-Nisa ayat 11-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak fa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusri biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarak min ba'di wasiyati yusrina biha aw dayn walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyati yusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atan wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits thuluth min ba'di wasiyati yusra biha aw dayn ghairu mudarri wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 menjelaskan tentang adanya furudul muqaddarah dan dawil furud yang ada dalam ilmu waris. Apa yang dimaksud dengan furudul muqaddarah itu? Furudul muqaddarah adalah bagian warisan atau angka-angka yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran untuk membagi sebuah warisan.
Angka-angka itu ada 6. Yang pertama 2/3, 1/3, 1/6, 1/2, 1/4, dan 1/8. Selanjutnya untuk zawil furud. Zawil furud adalah orang-orang yang berhak menerima warisan sesuai dengan besaran atau bagian yang sudah disebutkan dalam furudul muqaddarah. Siapakah orang-orang itu? Furudul muqaddarah yang pertama 2/3. Bagian ini diberikan kepada 2 anak perempuan atau lebih jika pewaris tidak meninggalkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya 2 cucu perempuan atau lebih jika pewaris tidak meninggalkan anak dan cucu laki-laki. Selanjutnya 2 saudara perempuan atau lebih sekandung, seayah maupun seibu saja jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, kakek, bapak, dan saudara laki-laki sekandung. Furudul muqaddarah yang kedua 1/3. Bagian ini diberikan kepada seorang ibu jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, saudara kandung, seayah atau seibu saja, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, furudul muqaddarah yang ketiga, yakni 1/6, diberikan kepada ibu jika pewaris tidak meninggalkan seorang anak laki-laki, 2 saudara atau lebih. Selanjutnya, nenek kandung jika pewaris tidak meninggalkan seorang ibu. Selanjutnya, diberikan kepada cucu perempuan dari anak laki-laki jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak perempuan saja. Jika lebih, maka cucu perempuan tersebut tidak mendapat bagian warisan. Furudul muqaddarah yang keempat, yakni 1/2. Yang berhak mendapat bagian setengah adalah suami bila tidak mempunyai anak maupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian anak perempuan tunggal. Selanjutnya furudul muqaddarah yang kelima, yakni 1/4. Yang mendapat 1/4 adalah seorang istri bila tidak mempunyai anak maupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian furudul muqaddarah yang ke-6 atau terakhir, yakni 1/8. Yang berhak mendapatkannya adalah seorang istri atau lebih bila mempunyai anak dan cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Bagian-bagian di atas dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi dan situasi. Seperti ketika seorang suami, bagian asalnya 1/2 jika tidak punya anak maupun cucu. Namun ketika mempunyai anak atau cucu, maka bagiannya berubah menjadi 1/4. Begitupun seterusnya. Langsung saja kita kembali ke soal pada awal tadi. Di sini ahli waris ada seorang istri, 1 anak perempuan, si ibu, dan paman. Maka langkah yang pertama kita tentukan berapa besaran dari masing-masing ahli waris. Untuk pertama yaitu si istri. Di dalam furudul muqaddarah, istri mendapat 1/4 jika tidak memiliki anak maupun cucu. Dikarenakan di sini istri mempunyai seorang anak, maka bagiannya menjadi 1/8. Selanjutnya untuk anak perempuan, karena ia tunggal, maka bagiannya adalah 1/2. Untuk si ibu, dalam furudul muqaddarah bagiannya adalah 1/3 jika tidak mempunyai anak maupun cucu. Dikarenakan di sini si ibu mempunyai cucu perempuan, maka bagiannya menjadi 1/6. Sedangkan paman tidak disebutkan dalam furudul muqaddarah, maka ia hanya menjadi asobah atau nanti mendapatkan sisa dari perhitungan di atas. Langkah yang kedua, kita tentukan besaran sihamnya. Siham adalah angka yang habis jika untuk mengalihkan atau membagi dari bagian masing-masing ahli waris. Di sini kita mengambil angka 24. Selanjutnya kita kalikan masing-masing dari bagian ahli waris tersebut. Yang pertama, si istri mendapat bagian 1/8 dikalikan sihamnya 24.
maka bagiannya dari si istri hanya mendapat 3 bagian. Selanjutnya si anak, bagian warisnya 1/2, kita kalikan 24, maka hasilnya 12. Jadi bagian waris nanti si anak mendapat 12 bagian. Selanjutnya si ibu, tadi bagiannya 1/6, kita kalikan sihamnya 24, maka bagian ibu mendapat 4 bagian. Selanjutnya kita jumlahkan bagian dari masing-masing ahli waris, yakni 3 ditambah 12 ditambah 4 hasilnya 19. Untuk mencapai angka 24 maka kurang 5. Jadi 5 itu merupakan asobah atau sisa yang nantinya kita berikan kepada si paman. Langkah ketiga, kita tentukan berapa besaran nominal per 1 bagian jika harta waris yang ditinggalkan sebesar 48 juta rupiah. Kita bagi 48 juta rupiah dibagi 24 karena sihamnya tadi 24, hasilnya 2 juta. Maka per 1 bagian nanti akan mendapatkan 2 juta rupiah. Kita lihat untuk bagian istri mendapat 3 bagian. 3 dikalikan 2 juta rupiah hasilnya 6 juta rupiah. Untuk si anak bagiannya 12 dikali 2 juta maka hasilnya 24 juta rupiah. Untuk si ibu bagiannya 4 bagian dikalikan 2 juta maka hasilnya 8 juta rupiah. Kemudian si paman bagian warisnya mendapat 5 dikalikan 2 juta maka hasilnya 10 juta rupiah. Kita jumlahkan semua bagian-bagian per masing-masing orang, jumlahnya menjadi 48 juta rupiah. Jadi harta waris yang ditinggalkan oleh si suami itu habis dibagi untuk ahli waris yang ada. Demikian penjelasan singkat mengenai pembagian waris menurut surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.